Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini kawan. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Ayo kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 755. Hari terus berlalu. Aku nggak bisa gini terus. Meski Teguh tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya, otaknya tidak berhenti bergerak. Setelah berpikir keras cukup lama, dia berkata pada bayangan, panggilin 8 senapati ke sini buat pertemuan darurat nanti malam. Saat ini perbatasan kerajaan barat makin maju setiap harinya. Jika terus dibiarkan, tentara sekutu barat akan menduduki wilayah luar dan Serenara akan sangat dirugikan dalam pertempuran penentu nanti. Baik, bayangan langsung pergi untuk mengatur pertemuan. Malamnya, lampu di salah satu bangsal rumah sakit pusat pasukan serigala menyala terang. Raja Serigala, Yang Mulia Raja Serigala. Raja Serigala, bagaimana keadaan Anda? Yang Mulia Raja Serigala, para 8 senapati merupakan orang-orang tangguh. Namun, di depan Teguh mereka adalah adik, bawahan, dan murid yang dibesarkan, dipimpin, dan dididik olehnya. Mereka semua telah menerima bimbingan dan bantuan Teguh. Itu sebabnya, mereka menghormatinya seperti dewa. Keadaan Teguh saat ini membuat 8 senapati cemas. Nggak apa-apa, kok. Teguh melambaikan tangan dengan santai, lalu mulai memerintahkan. Perkataanku sekarang nggak cuma berhubungan sama jalannya pertempuran, tapi juga nasib semua orang. Dengar baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Ekspresi bayangan dan 8 senapati berubah serius. Baik, jawab mereka serentak. Kemudian, Teguh menjelaskan rencana yang sudah dipikirkannya selama setengah jam. 8 senapati mendengarkan rencana Teguh dengan saksama. Fiuh, pertemuan baru berlangsung setengah jam, tetapi butiran keringat sudah membasahi dahi Teguh yang menunjukkan betapa lemahnya dia saat ini. Dia lantas mengambil jarum-jarum perak menusukkan pada tubuhnya. Jelep, shoot, jarum demi jarum menembus kulitnya. Dalam waktu setengah menit, puluhan jarum perak telah memenuhi permukaan tubuhnya. Namun, tepat setelah menusukkan jarum terakhir, Teguh tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dan terbatuk keras. Setiap kali Teguh batuk, darah menyembur ke lantai. Keadaannya sangat memprihatinkan. Raja Serigala. Bayangan bergegas menolongnya. Raja Serigala. Yang Mulia Raja Serigala. Raja Serigala. Para senapati yang khawatir juga buru-buru mengelilinginya. Namun pada saat berikutnya, Teguh jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Raja Serigala. Cepat, cari Direktur Ciran. Raja Serigala adalah tulang punggung pasukan serigala. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Raja Serigala. Semua orang di sana benar-benar gelisah. Pertempuran antara pasukan serigala dan tentara sekutu barat sedang dalam fase kritis. Andai terjadi sesuatu pada Raja Serigala, pasukan serigala dalam bahaya. Serenara akan terancam. Negara akan ditaklukkan. Kedamaian rakyat Serenara akan lenyap dalam sekejap. Seruan lantang yang mengejutkan datang dari luar bangsal. Cepat, minggir. Direktur Ciran yang cemas bergegas masuk. Direktur Ciran. Direktur Ciran, tolong selamatkan Raja Serigala. Direktur Ciran, kamu tahu sendiri betapa pentingnya Raja Serigala bagi Serenara. Apalagi, pada saat segenting ini. Jangan biarin dia mati. Direktur Ciran. Para senapati hampir menangis saking khawatirnya. Tanpa banyak bicara, Direktur Ciran meletakkan kotak peralatan, meraih pergelangan Teguh, dan mulai merasakan nadinya. Baru menyentuh sebentar saja, ekspresinya seketika menegang. Direktur Ciran meletakkan pergelangan tangan Teguh. Kemudian, membuka kelopak mata Teguh dan menyinari matanya dengan senter berulang kali. Brak, senter pada tangan Direktur Ciran jatuh ke lantai. Direktur Ciran terduduk di kursi. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Raja Serigala, sudah tiada ucapnya lirih. Bab 756. Apa? Raja Serigala, dia. Nggak mungkin, ini mustahil. Pasukan serigala bakal musnah, Serenara bakal takluk. Para senapati kehilangan pemimpin mereka tidak tahu harus apa. Kemudian, semua orang berduka. Kesedihan melanda negeri. Entah sampai berapa lama, bayangan menatap para senapati.
Meski ingin menangis, dia tetap meyakinkan mereka dengan tegar. Senapati sekalian, urusan Raja Serigala yang belum selesai jadi tanggung jawab kita sekarang. Terusin langkah Raja Serigala dan kalahin musuh. Terusin langkah Raja Serigala dan kalahin musuh. Pantang menyerah demi Serenara. Para senapati berseru sambil menyatukan tangan. Keesokan harinya, kabar sedahsyat puting beliung dari wilayah perbatasan barat menyebar ke seluruh dunia. Raja Serigala Teguh Laksmana, tulang punggung Serenara dan pemersatu bangsa. Dahulu pernah menumpas tentara kerajaan barat hingga dijuluki cambuk dewa. Idaman bagi banyak wanita, teladan bagi banyak pria. Sekarang sudah mati. Raja Serigala mati diracun oleh Panglima Kodir dari tentara sekutu barat dengan racun serangga legendaris. Begitu berita itu tersebar, seluruh dunia gempar. Orang-orang serasa kehilangan arah. Apalagi, bagi rakyat Serenara yang punya harapan tinggi terhadap Raja Serigala. Mereka berharap dia bisa mengusir tentara Taratar dan memulihkan kedaulatan Serenara. Sayangnya, Raja Serigala mati sebelum dapat melakukannya sehingga orang-orang berduka. Teguh Laksmana, Raja Serigala dari jutaan tentara pasukan Serigala di barat, meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu, di ibu kota, Kaisar Teja Husada tampak tidak percaya dengan berita yang didengarnya. Dia menatap bawahan yang melapor dan berseru, "Hah? Kamu bilang Teguh sudah mati?" "Benar. Pasukan Serigala sedang berduka," ucap bawahan itu terus terang. Mata Teja seketika berbinar, pikirannya pun melayang jauh. Keberadaan Teguh Laksmana sebagai Raja Serigala selalu menjadi ancaman besar baginya. Kini dia mendadak dikabarkan mati, tetapi apa itu benar? Kalian boleh pergi. Setelah membubarkan anak buahnya, Teja langsung memanggil Dewa Perang Kedua. "Jenderal, kamu sudah dengar kabar kematian Teguh, kan?" tanyanya. Dewa Perang Kedua mengangguk dengan agak kegirangan. "Aku sudah dengar, tapi..." Baik Teja, maupun Dewa Perang Kedua memiliki kekhawatiran yang sama. Teguh adalah orang yang cerdik, dia punya beragam trik. Dia tidak hanya sering menipu musuh, tetapi juga rakyat Serenara. Jadi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Dewa Perang Kedua juga meragukan kematiannya. Setelah merenung sejak, Teja akhirnya memutuskan. Begini saja, pakai pakaian berkabung dan bawa rombongan belasungkawa ke ibu kota. Terus, temui pasukan Serigala buat mastiin kebenaran secara langsung. Mari kita buktiin apa dia beneran mati atau cuma pura-pura. Mata Teja berkilat tajam, mengenai kematian Teguh. Kalau palsu, dia berharap itu benar. Kalau benar, hal itu adalah kabar baik. Baik. Dewa Perang Kedua bersiap untuk pergi. Sorenya, rombongan belasungkawa yang dikirim oleh Teja dan Dewa Perang Kedua tiba di kota Sedayu dengan pesawat khusus. Dewa Perang Kedua tidak menyia-nyiakan waktu. Bab 757. Begitu pesawat khusus mereka mendarat, Dewa Perang Kedua bersama rombongannya menuju markas pasukan Serigala. Pasukan Serigala yang terdiri dari 100.000 tentara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengenakan ikat kepala berwarna putih. Ada yang matanya merah dan sembab. Ada yang tampak sangat terpukul. Ada pula yang tatapannya hampa. Kelihatannya mereka mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Dewa Perang Kedua tidak mau terkecoh dengan kesedihan mereka, jadi dia langsung menuju aula Raja Serigala. Komandan Hitam, 8 senapati, meski Dewa Perang Kedua sangat senang dengan kematian Raja Serigala, dia tidak berani menunjukkan kegembiraannya, jadi dia hanya berpura-pura sedih. "Kaisar sudah dengar tentang kematian Raja Serigala dan memintaku kemari untuk menyampaikan belasungkawa." Bayangan mengangguk dengan ekspresi datar. Wajah 8 senapati pun tampak muram. Reaksi mereka makin meyakinkan Dewa Perang Kedua. Namun, dia masih belum puas jika belum melihat mayat Teguh. Setelah itu, Dewa Perang Kedua perlahan menghampiri peti mati yang ditempatkan di tengah aula. Begitu Dewa Perang Kedua melihat isi peti, kegembiraannya pun meluap. Teguh terbaring kaku dalam peti, sudah lama mati. Namun, Dewa Perang Kedua masih ragu sehingga dia mengamati lengan kiri Teguh dan mencari bekas luka tembak saat terakhir kali Teguh mengalahkannya. Dewa Perang Kedua berniat memastikan apa orang dalam peti benar-benar Teguh berdasarkan bekas lukanya. Ternyata benar, bekas luka itu masih ada. Berhubung Teguh telah mati cukup lama, kulitnya menjadi kaku sehingga bekas luka tembak itu terlihat sangat jelas.
Kini, Dewa Perang Kedua tidak ragu lagi. Teguh memang sudah mati. Hampir saja dia tertawa riang. Teguh, Dewa Perang Kedua berpura-pura meneteskan air mata. Kamu ini jiwa pasukan Serenara. Kenapa kamu pergi begitu saja? Selepas kepergianmu, bagaimana nasib jutaan tentara pasukan serigala di barat? Bagaimana masa depan Serenara? Serenara bakal takluk. Perkataannya sengaja dibuat tulus. Orang yang tidak tahu pasti mengira keduanya adalah teman dekat, makanya Dewa Perang Kedua menangis pilu setelah mendengar kabar kematian Teguh. Padahal, air mata itu hanya sandiwara spontan Dewa Perang Kedua. Beberapa saat kemudian, Dewa Perang Kedua menyeka air matanya. Komandan Hitam, 8 Senapati, Teguh adalah tangan kanan Kaisar sekaligus tulang punggung Serenara. Kabar kematian Raja Serigala bakal menimbulkan kehebohan dan menarik perhatian berbagai negara. Kenapa kalian ceroboh begini sampai berita kematiannya dibiarin tersebar? Dewa Perang Kedua menyalahkan mereka. Bayangan menatap Dewa Perang Kedua dengan tatapan dingin. Ini permintaan dari Raja Serigala langsung. Dia sudah mengantisipasi hari ini saat racun masuk ke tubuhnya, jadi dia sudah mengatur rangkaian rencana khusus, jawabnya tegas. Sekarang rencana Raja Serigala sudah sampai tahap akhir. Mengingat kewaspadaan para pemimpin negara di Kerajaan Barat, kabar kematian Raja Serigala bakal bikin mereka takut dan bingung. Mereka nggak berani bertindak gerabah sampai bisa mastiin kebenaran. Ini kesempatan terakhir pasukan Serigala buat selesaiin persiapan akhir, begitu rencana Raja Serigala selesai diatur, kita bakal kalahin pasukan gabungan Kerajaan Barat tanpa pertumpahan darah. Bayangan menjelaskan dengan percaya diri yang menunjukkan keyakinannya pada Raja Serigala. Namun, penjelasannya membuat Dewa Perang Kedua menjulingkan mata. Komandan Hitam, memangnya apa rencana Raja Serigala? Tanyanya. Aku nggak bisa bilang. Bayangan menolak untuk menjawab dengan wajah datar. Ekspresi Dewa Perang Kedua seketika menegang, lalu berkata dengan malu-malu, maaf, kalau aku terlalu lancang. Kalau Raja Serigala sudah siapin rencananya, aku nggak perlu khawatir lagi. Aku permisi dulu, semuanya. Dewa Perang Kedua pergi meninggalkan aula. Di bandara kota Sedayu, Dewa Perang Kedua melihat ke arah markas besar pasukan Serigala dengan ekspresi penuh kemenangan, lalu mengeluarkan pena perekam dari sakunya. Rupanya dia merekam seluruh percakapan tadi. Ini, Dewa Perang Kedua memerintahkan bawahan di sebelahnya. Berikan benda ini ke Kerajaan Barat dan pastiin Raja Kertanegara menerimanya secara langsung. Bab 758. Jalur Gerbang Naga. Setelah mendengar kabar kematian Teguh, Raja Kertanegara dan yang lain berkumpul untuk membahasnya. Teguh itu licik dan cerdik, kita nggak boleh lengah. Teguh memang banyak akal. Mengingat segala trik sebelumnya, kurasa kematiannya kali ini cuma jebakan buat mancing tentara kita dalam perangkapnya, Teguh bakal lakuin apapun demi kemenangan. Pura-pura mati pasti bagian dari rencananya. Hampir semua kepala negara berkesimpulan bahwa Teguh memalsukan kematian untuk menjebak mereka. Ini pasti trik Teguh lainnya, lapor. Seorang jenderal berlari menghampiri mereka dengan antusias. Yang mulia, Dewa Perang Kedua dari Serenara mengirim seseorang untuk membawakan benda ini. Dia berpesan agar saya menyerahkannya langsung pada Anda. Dewa Perang Kedua, Raja Kertanegara dan para pemimpin negara tertegun. Jenderal itu menyerahkan sebuah pena perekam suara. Raja Kertanegara memicingkan mata, lalu memutar isi perekam. Tak lama kemudian, terdengar percakapan antara Dewa Perang Kedua dan Bayangan. Dewa Perang Kedua juga bilang, dia telah memastikan kematian Raja Serigala dengan melihat mayat Raja Serigala secara langsung. Percakapan ini terjadi di depan peti mati Raja Serigala, sambung jenderal. Pernyataannya menggemparkan seisi ruang pertemuan. Bagus. Raja Serigala beneran mati hahaha. Raja Serigala pasti nggak berpikir kalau rencananya bakal dibocorin pada kita oleh Dewa Perang Kedua setelah kematiannya. Kita harus bertindak secepat mungkin. Jangan kasih mereka kesempatan untuk menyelesaikan rencana Raja Serigala. Para pemimpin negara bersorak kegirangan sambil membicarakan langkah selanjutnya. Mata Raja Kertanegara berkilat tajam. Dia menatap semua orang yang hadir dan memutuskan. Aku memutuskan buat melancarkan serangan besar-besaran di 5 jalur utama saat ini. Kali ini kita tentukan hasil pertarungan dalam sekali serangan. Bagaimana pendapat kalian?
Begitu dia selesai berbicara, semua orang serentak setuju. Memang seharusnya begitu. Kematian Raja Serigala adalah kesempatan sempurna buat menyelesaikan pertarungan ini. Raja Serigala sudah mati di tengah-tengah perang. Serenara bakal takluk. Kita harus satukan pasukan dan rebut wilayah perbatasan barat dalam sekali serangan. Aku setuju. Aku juga. Semua pemimpin negara menganggap ini kesempatan sekali dalam seumur hidup. Baguslah. Dengan ekspresi penuh keyakinan, Raja Kertanegara kembali menegaskan. Aku perintahin semua tentara kerajaan barat buat melancarkan serangan besar-besaran mulai sekarang. Kita harus menaklukkan kelima jalur sekaligus, lalu bersatu kembali di kota Sedayu. Kemudian, tentara sekutu barat menggempur secara panik. Mereka terbagi menjadi 5 kelompok, termasuk para anggota pasukan elit dan melancarkan serangan besar-besaran di 5 jalur yang tersisa di wilayah perbatasan barat. Namun, kemajuan di medan perang tidak semulus yang mereka bayangkan. Meski Raja Serigala sudah mati, semangat juang pasukan Serigala Serenara masih merepotkan Raja Kertanegara dan para pemimpin negara lain. Untuk waktu yang lama, pasukan gabungan kerajaan barat tidak hanya gagal menyerang, tetapi juga mengalami kerugian besar. Di sisi lain, pasukan Serigala memanfaatkan kondisi medan perang untuk menumpas tentara sekutu barat dan mengerahkan pasukan kecil dengan kerugian minimal. Selama 3 hari berturut-turut, tidak satu pun dari 5 jalur utama yang berhasil dikuasai kerajaan barat. Sebaliknya, tentara sekutu barat kehilangan ratusan ribu tentara. Ibu kota. Di kota terlarang. Saat Kaisar Teja mengetahui situasi perang di wilayah perbatasan barat, kemarahannya memuncak. Dasar pecundang. Mereka semua pecundang. Serunya frustrasi. Teguh sudah mati dan mereka harusnya tahu, kekuatan mereka jauh berbeda, tapi dalam pertarungan 3 lawan 1, mereka malah ditumpas abis. Dasar pecundang. Payah. Sebaiknya mereka mati saja, terus berikan mayatnya pada burung gagak. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di aula. Bab 759. Teja membanting semua barang yang dilihatnya ke lantai saking murkanya, Yang Mulia. Dewa Perang Kedua menunggu sampai Teja selesai melampiaskan kemarahannya, sebelum mendekatinya. Jalur-jalur di wilayah perbatasan barat memang berbahaya. Tempat itu menguntungkan tentara pasukan Serigala sehingga tentara sekutu barat mengalami kesulitan. Jelasnya dengan nada pasrah. Aku punya rencana, tapi tentara pasukan Serigala bakal lenyap dalam sekejap mata. Setelah mengatakannya, Dewa Perang Kedua memicingkan mata, menampakkan kilatan yang menyeramkan. Buruan bilang, desak Teja. Tidak. Sabar, Yang Mulia. Anda hanya perlu memerintahkan pasukan Serigala untuk menyerang secara frontal untuk membalas kematian Raja Serigala, usul Dewa Perang Kedua sambil tersenyum licik. Mata Teja seketika berbinar. Benar, pasukan Serigala hanya dapat mengandalkan medan perang dan sarana pertahanan yang ada untuk mempersulit tentara sekutu barat. Selama pasukan Serigala meninggalkan persembunyian mereka dan bertarung melawan pasukan gabungan kerajaan barat secara terbuka, keadaan akan merugikan pasukan Serigala. Mereka akan ditumpas oleh tentara sekutu barat karena kekurangan sekutu barat karena kekurangan jumlah. Sampaikan perintahku. Teja berseru lantang, saya turut berduka cita atas gugurnya Raja Serigala dalam membela negara. Dengan ini saya memerintahkan pasukan Serigala untuk melawan kerajaan barat secara terbuka. Balaskan kematian Raja Serigala bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, seorang utusan tiba di kota Sedayu untuk menyampaikan perintah Kaisar. Hah, kita diminta berhadapan langsung dengan musuh. Kalau begini, bukannya rencana Raja Serigala bakal kacau. Bukannya ini sangat merugikan pasukan Serigala yang kalah jumlah. Melawan tentara sekutu barat secara terbuka bakal mendorong kita ke jurang kekalahan. Kaisar nggak salah, nih. Ini sih. Para petinggi pasukan Serigala, termasuk bayangan dan 8 senapati langsung mempertanyakan perintah Kaisar. Sudah jelas. Hukuman dari pelanggaran perintah, yaitu pemenggalan kepala. Ucap utusan itu dengan wajah angkuh. Kalian pikir baik-baik. Bayangan, Miko, dan yang lain hanya diam dan kembali ke tenda masing-masing untuk mengerahkan pasukan. Melihat hal ini, utusan Kaisar kembali ke ibu kota dengan puas. Beberapa hari berikutnya, situasi perlahan berbanding terbalik, seolah kesetanan,
seluruh pasukan serigala keluar dari tempat persembunyian dan melawan tentara Sekutu Barat di dataran terbuka. Setiap pertempuran berlangsung sengit sekaligus cepat. Oleh karena perbedaan jumlah tentara yang sangat besar, pasukan serigala sering kali terkepung, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mereka berada dalam keadaan yang sangat merugikan. Entah karena kematian Raja Serigala mungkin karena perintah Kaisar. Pasukan serigala kehilangan kewarasan, ketangguhan, dan keberanian mereka sebelumnya. Lawan musuh sekuat tenaga kalau sanggup. Kalau tidak angkat tangan dan menyerah. 5 hari berlalu, selain kehilangan kelima jalur, pasukan serigala juga kehilangan moral, bahkan banyak yang sudah menyerah. Dengan menyerahnya pasukan serigala, Raja Kertanegara dan para pemimpin negara dari kerajaan barat tentu saja gembira dan bangga, mereka tahu. Kualitas dan efektivitas tempur pasukan serigala Serenara tidak perlu diragukan lagi, mereka adalah yang terbaik di dunia. Namun, kini mereka sudah menyerah. Lebih tepatnya, mereka terpaksa menyerah atas perintah Teja. Selain itu, Raja Kertanegara juga punya rencana gila. Setelah pertempuran di wilayah perbatasan barat berakhir, dia berniat menyatukan pasukan serigala dan mengerahkannya sebagai pasukan penggempur untuk melawan Teja dan menjajah Serenara lebih jauh. Menurut pemikirannya, membiarkan pasukan serigala melawan Teja tidak hanya memaksanya untuk tunduk pada pasukan serigala, tetapi juga merusak moral rakyat Serenara. Bagi Raja Kertanegara ini adalah rencana yang sempurna. Bab 760. Seminggu kemudian, kelima jalur utama Serenara telah dikuasai Kerajaan Barat. Tentara pasukan serigala yang menyerah sudah lebih dari sepertiga. Tentara Sekutu Barat mengepung kota Sedayu dengan kekuatan dahsyat. Begitu berita ini menyebar, seluruh penjuru Serenara gempar dan orang-orang jadi gelisah. Tamat sudah, kota Sedayu adalah pertahanan terakhir wilayah Barat Serenara. Setelah dikuasai tentara Sekutu Barat, mereka bisa mengawasi wilayah tengah dari dataran tinggi, mau menyerang lewat udara atau mengepung dari 3 arah, pokoknya Serenara dalam bahaya. Andai Yang Mulia Raja Serigala masih hidup, keadaannya nggak bakal begini. Sudah terlambat buat menyesalinya. Berbagai komentar pesimis mendominasi media sosial. Entah disengaja atau tidak, di ibu kota. Begitu Teja menerima kabar kekalahan pasukan serigala, dia memanggil para dewa perang dan pemimpin wilayah untuk membicarakan hal ini. Saat ini, Teja menatap mereka dengan semangat menggebu-gebu. Raja Serigala Teguh Laksmana sudah mati, pasukan serigala sudah menyerah dan kota Sedayu hampir takluk ke tangan kerajaan barat. Sekarang waktunya kita bertarung. Semua orang tersenyum cerah. Teguh dan tentara pasukan serigala sudah musnah. Kejayaan mereka selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Serenara akan memasuki era baru. Aku perintahkan Dewa Perang kedua, keenam, dan ketujuh untuk membentuk tim. Begitu pula Dewa Perang ketiga, keempat, dan kelima, perintah Teja sambil menatap para Dewa Perang. Masing-masing memimpin wilayah Perang Utara dan wilayah Perang Tengah menuju perbatasan Barat. Untuk sementara, wilayah Perang Timur bertanggung jawab atas pertahanan dari arah Laut Timur hingga Kutub Utara. Selama tentara Sekutu Barat berhasil menaklukkan kota Sedayu, mereka pasti bakal bersikap arogan, bahkan sampai saling bunuh karena perkara pembagian wilayah. Konon, mereka yang sombong pasti kalah, jadi biar saja tentara Sekutu Barat merebut kota Sedayu. Ini baru langkah pertama kita untuk meraih kemenangan di Serenara, nantinya. Kita, para pejuang Serenara bakal berusaha sekuat tenaga buat memenangkan peperangan ini. Kita kerahkan segenap kekuatan. Teja memamerkan kekuasaannya dengan suara keras yang bergema di aula. Para dewa perang dan pemimpin wilayah pun ikut menyuarakan antusiasmenya. Dalam situasi seperti ini, para jenderal, hasil pertempuran berada pada tangan kalian. Reputasi kalian bakal melejit, bahkan melebihi Raja Serigala. Teja tiba-tiba menaikkan suara. Ini bagian dari rencananya. Selain melenyapkan Teguh dan pasukan serigala secara bersamaan, Teja dapat mengatasi ancaman kerajaan barat sambil tetap mempertahankan kekuasaannya. Ibaratnya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Baik para dewa perang maupun pemimpin wilayah menyahut serentak. Mereka pun kembali ke tenda masing-masing dan bersiap mengerahkan pasukan untuk pertempuran di depan mata. Di luar sana, rakyat Serenara tidak tahu apa-apa.
Suatu konspirasi diam-diam sedang berlangsung tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat bersamaan, di wilayah perbatasan barat, di luar kota Sedayu, pasukan serigala yang tersisa tidak diberi kesempatan untuk bernapas, apalagi menerima bantuan dari luar. Mereka dikepung oleh pasukan gabungan yang dipimpin oleh Marsekal kedua. Berhubung pasukan gabungan perlu mendirikan banyak pos penjagaan, sejumlah tentara pun dikerahkan di setiap jalur. Dengan demikian, kekuatan mereka terpecah. Duar, duar, duar. Tiba-tiba, terdengar tembakan meriam dari sebuah celah di pegunungan, suaranya seperti petasan yang dinyalakan sumbunya, duar. Duar. Gunung dan lembah berguncang, langit berubah warna. Ledakan berturut-turut, tanpa henti. Ternyata pasukan serigala yang tadinya menyerah sudah kembali bersatu dan menyerang pos-pos penjagaan secara tiba-tiba. Dengan kemampuan bertarung pasukan serigala dan perhitungan yang saksama, pertarungan hampir berlangsung secara sepihak. Dalam waktu singkat, tentara Sekutu Barat yang menjaga pos penjagaan menderita kekalahan besar. Beberapa pasukan lemah bahkan dilenyapkan di tempat. Di puncak Gunung Akasa, gunung ini adalah yang satu-satunya di wilayah perbatasan barat. Teguh berdiri di puncak gunung. Sendirian di puncak gunung. Mengamati kejadian di bawah. Mendengarkan tembakan meriam dan menyaksikan kilatan senjata. Bab 761. Matanya berbinar. Sudah waktunya perang ini diakhiri. Teguh bergumam pada dirinya. Sewaktu Panglima Kodir menyuruh Teguh untuk minum ramuan mikro 3, suatu pikiran terlintas dalam benaknya. Pura-pura mati. Dengan begini, kewaspadaan kerajaan barat akan menurun sehingga mereka menjadi lengah. Tepat pada saat ini, Dewa Perang Kedua kembali memberi bantuan yang dibutuhkan. Semuanya sempurna. Semuanya berjalan lancar. Hari ini, saatnya memperketat pengepungan. Yang Mulia Raja Serigala, semua pasukan gabungan di luar jalur Wandira berhasil dikalahkan. Sebanyak 300.000 tentara musuh telah ditumpas. Yang Mulia Raja Serigala, seluruh pasukan gabungan di luar jalur Sangayi telah berhasil dikalahkan. Sebanyak 380.000 tentara musuh berhasil ditumpas. Yang Mulia Raja Serigala. Laporan datang silih berganti. 8 senapati datang untuk melaporkan. Di samping itu, wajah mereka terlihat berseri dan matanya berbinar. Selama ada Raja Serigala, Serenara pasti menang. Rakyat selalu percaya. Masih ada harapan bagi Serenara, Serenara punya kekuatan. Bayangan menyimpulkan, Raja Serigala, saat ini tentara Sekutu Barat cuma tersisa di markas besar dan 2 pasukan yang tengah dikepung di dekat kota Sedayu. Terus, aku juga sudah memutuskan komunikasi mereka. Raja Serigala, kami menunggu perintah selanjutnya. Para panglima juga berkata dengan penuh semangat, Raja Serigala, saya siap menerima perintah. Dalam beberapa hari terakhir mereka merasa tertekan. Namun, setelah mendapati kemenangan besar di depan mata, tidak satu pun dari mereka yang bisa menahan diri. Teguh melihat ke arah markas besar tentara Sekutu Barat selama beberapa saat. 8 senapati, pimpin pasukan kalian masing-masing sesuai rencana awal, ujarnya dengan tenang. Bayangan, ikuti aku ke markas pasukan gabungan. Kita beri kejutan besar pada para bedebah itu. Mereka menjawab dengan serempak, baik. Markas pasukan gabungan. Ruang pertemuan yang luas saat ini diselimuti oleh kesedihan. Wajah para pemimpin negara seketika memucat saat mendengar kabar buruk yang silih berganti dilaporkan bawahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Kertanegara tidak bisa menahan kemarahan, suaranya berapi-api. Sebanyak ratusan ribu pasukan serigala yang menyerah, tiba-tiba saja sepakat untuk memberontak. Mereka semua mengarahkan senjata paling canggih ke jalur ini. Seharusnya enggak begitu. Raja Serigala sudah mati. Teja, si keledai bodoh itu sudah bikin pasukan serigala hancur. Tapi kenapa mereka masih bertempur demi perbatasan barat? Beneran di luar dugaan. Pasukan serigala ini seperti tikus tanah yang kebingungan. Entah apa yang mereka pikirkan. Apa sebenarnya maksud pasukan serigala ini? Para pemimpin negara tidak habis pikir. Mereka tidak mengerti mengapa pasukan serigala berbuat demikian. Menurut kalian apa ada kemungkinan Raja Serigala belum mati? Jadi, waktu dia memberi seruan, para tentara pasukan serigala buru-buru mengikutinya.
Pada saat ini, seorang pelayan yang memasuki ruang pertemuan sambil membawa teko berisi teh panas, menyela dengan acuh tak acuh. Nggak mungkin. Itu jelas mustahil. Raja Serigala sudah mati. Kematiannya sudah dikonfirmasi berbagai pihak, jadi nggak mungkin salah. Kalau Raja Serigala masih hidup, kemungkinan itu mungkin benar. Tapi kematian Raja Serigala nggak terbantahkan. Nggak ada yang namanya kalau. Raja Serigala sudah lama mati, mayatnya pasti sudah membusuk. Mungkin, panjang rumput di makamnya sudah mencapai 2,5 meter. Mana mungkin dia masih hidup? Bodoh dan konyol. Para pemimpin negara langsung angkat bicara. Mereka membantah dan mencemooh pelayan itu. Tiba-tiba, para pemimpin negara menyadari sesuatu. Wajah mereka seketika menegang. Raja Kertanegara buru-buru berdiri dan mengamati pelayan itu sambil berkeringat dingin. Kamu bukan pelayan, siapa kamu? Biasanya, pelayan akan menyerahkan teh pada jenderal, kemudian jenderal membawanya ke ruang pertemuan. Akan tetapi, pelayan ini justru masuk ke ruang pertemuan tentara Sekutu Barat. Cepat bicara, nak, siapa kamu sebenarnya? Aku pelayan tentara Sekutu Barat, beneran. Jangan berlagak bodoh. Raut para pemimpin negara berubah garang. Mereka menatap tajam pelayan tersebut. Cepat juga kalian menyadarinya. Pelayan itu terdengar mengejek, lalu merobek topeng kulit pada wajahnya. Aku adalah orang mati yang kalian bicarakan. Raja Serigala, Teguh Laksmana. Cerita bersambung.